Saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Halim beserta Bapak-bapak para penyesepuh dan yang saya hormati Bapak-bapak, para ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan di pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita lanjut dengan taklim subuh. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sebelum saya menyampaikan materi, perlu kita samakan persepsi dulu. Bahwa sasaran hidup yang akan kita capai ini adalah selamat kembali kepada Allah. Itu dulu yang perlu. Ya. Jadi kita tidak terobsesi mengejar pahala. Ya. Tidak terobsesi mengejar surga. Yang kita maukan bagaimana kita selamat kembali kepada Allah. Itu dulu yang perlu untuk kita tanamkan dalam hati. Ya. Makanya di dalam amaliyah tarekat yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, selalu diawali ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau yang aku tuju. Jadi semua aktivitas kita itu selalu menuju Allah. Nah, jadi kita kesampingkan dulu ya menuju pahala, menuju surga gitu ya. Kalau urusan pahala itu urusan udah janji Allah, urusan Allah. Ya. Sebab itu tidak perlu diminta karena sudah dinyatakan Allah, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi enggak usah diminta. Sekecil apapun perbuatan baik yang kamu lakukan itu pasti dibalas. Jadi perbuatan baik dibalas namanya pahala. Sekecil apapun perbuatan jahat yang kau lakukan pasti dibalas. Balasannya namanya dosa. Jadi artinya setiap perbuatan kita baik atau buruk ada balasannya. Makanya enggak perlu diminta. Ya, jadi bukan itu tujuan. Ibadah kita lakukan bukan untuk mengejar pahala, bukan. Sebab itu sudah menjadi janji Allah. Nah, kita perbanyak saja perbuatan baik sehingga pahala kita banyak. Ya, kita hindari jauh-jauh perbuatan tidak baik sehingga kita tidak mendapat dosa, gitu aja. Itu satu. Yang kedua, kalau urusan surga itu urusan pemberian Allah, rahmat Allah. Ya, kita minta memang kita butuh kan kata Rasulullah 4 hal yang perlu kamu minta. Minta katanya. 2 kamu butuhkan dan yang 2 lagi kamu hindarkan. Ya. Yang kamu butuhkan itu pertama surganya Allah. Ya. Jadi ridho Allah dulu. Yang pertama ridho Allah, yang kedua surganya Allah. Itu yang kita butuhkan. Yang ketiga, yang 3, yang 4 itu kita hindarkan. Ya. Pertama kita minta supaya dihindarkan dari murkanya Allah. Dan yang kedua kita minta dihindarkan dari azab neraka. Maka kalau dikalimatkan selalu kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Maka kita minta supaya diridhai, minta supaya dikasih surga. Minta supaya jangan dimurkai Allah, minta supaya jangan masuk neraka. Itu
Itu yang kita minta. Tapi tujuan bukan itu. Tujuan kita mesti kembali ke Allah. Ini yang harus kita pegang teguh itu. Ya, jangan bergeser. Kenapa? Karena angan-angan yang kita tanam selama hidup akan terbawa-bawa sampai mati. Nah, jadi khawatir kalau yang kita tuju sorga saja misalnya, karena di sorga itu banyak bidadarinya. Ya, yang bayang-bayang kita sorga aja, khawatirnya kita kesasar, Pak. Ya, begitu ruh kita sudah keluar dari jasad, kemana diri akan dibawa? Ya, sebab perjalanan hidup ini batasnya kematian. Nah, begitu kita sudah meninggalkan dunia ini, untuk itu ada 4 alam yang akan kita lewati. Nah, makanya perlu kita kaji lebih jauh. Ini yang disebut dengan perlu tahu rute perjalanan. Pertama, alam ruhiyah. Yang kedua itu disebut dengan alam siriyah. Yang ketiga alam nuriyah. Yang keempat alam uluhiyah. Nah, 4 alam ini yang akan kita lewati. Ya, untuk sampai ke kampung asal kita disebut dengan alam lahut itu. Nah, jadi khawatir karena angan-angan kita selama hidup surga aja. Nanti di perjalanan ada ngelihat kayaknya indah betul surganya. Nah, lalu ada yang manggil-manggil, "Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari." Harum semua Pak, orangnya cantik-cantik di situ. Kelihatannya indah betul. So inilah surga Pak, katanya. Mampir kita di situ, udah tergelincir Pak. Ya, nggak sampai kita ke Allah. Masuk ke situ, rupanya bukan surga Pak, itu tipuan. Begitu kita masuk, nggak jadi sampai ke Allah, turun ke bumi jadi kuntilanak. Nah, ini kesasar jadinya. Ya, makanya dari awal dulu saya katakan, angan-angan yang kita perlu tanamkan dalam hati dari sekarang. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Jadi besok ada yang mengajak, "Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, ini surga yang Bapak maukan." Enggak, saya enggak mau surga, saya enggak mau bidadari, yang saya maukan Allah. Nah, datang lagi ada orang, misalnya banyak gangguan-gangguan itu. Nah, makanya saya bilang, sebelum kita meninggalkan dunia ini, perlu 4 kita ketahui dulu. Yang pertama, kemana alamat yang akan kita tuju? Mau kemana kita ini? Ya, hidup ini mau kemana? Sudah mati mau kemana kita? Sebab begitu ruh sudah keluar dari jasad, ibarat bak kata orang, dilihat langit tak bertiang, dilihat laut tak bertepi. Terangnya lebih terang dari 1000 matahari, tapi tak jelas dari mana arah terangnya. Sehingga kita pun tak tahu mana yang barat, timur, utara, selatan, nggak tahu lagi itu. Kemana diri akan dibawa? Nah, kalau nggak jelas alamatnya, kesasar itulah. Makanya selalu saya tanamkan, jangan bergeser. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Aku nggak nuju-nuju yang lain, enggak. Hanya engkau yang kutuju. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kuharapkan. Nah, inilah ibarat rel kereta api. Ini rel ibadah. Nah, jangan bergeser. Bergeser dari 2 ini tergelincir. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu pertama. Nah, harus tahu alamat dulu, kemana kita pergi sesudah mati. Mesti kembali ke Allah, bukan kemana-mana. Ya, ini yang harus kita tanamkan dari sekarang. Yang kedua, kita perlu tahu rute jalan yang akan kita lewati. Itu 4 tadi.
Pertama disebut alam ruhiyah, yang kedua alam sirriyah, yang ketiga alam nuriyah, yang keempat alam uluhiyah. Ibarat perjalanan dikatakan terjal, sangat terjal. Gangguannya luar biasa. Jadi kalau kita tidak pahami dari sekarang, nggak ada pedoman, Pak. Ya, akhirnya apa? Cepat tergelincir. Nah, maka ini 4 alam ini perlu diketahui terlebih dahulu. Dan yang ketiga, perlu siap kendaraan yang akan ditumpangi. Mana kendaraannya? Ya. Nah, kendaraan ini kalau dalam bahasa ibadah namanya zikir. Kendaraan. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir. Itu disebut dengan kendaraan. Nah, dari sekian banyak zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, inilah kendaraannya. La ilaha illallah. Nah, itu kendaraan. Kendaraan yang paling kencang itu la ilaha illallah. Maka ini yang harus kita pakai. Nah, tapi ibarat pesawat, ya, kita harus jadi pilot sendiri, Pak. Nggak ada pilot yang lain. Ini pesawat kita dan kita harus jadi pilotnya, bukan numpang lagi. La ilaha illallah itu kalimatnya, isinya apa? Bagaimana cara memakainya dan bagaimana cara menempatkannya. Nah, ini perlu kajian yang lebih jauh gitu ya. Dan yang keempat, baru kita siapkan bekal yang akan kita bawa. Bekal itu apa? Kebaikan yang kita perbuat selama hidup. Ya, kebaikan. Maka tanamkan, lakukan semua kebaikan sekecil apapun. Sehingga bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, maka kita berlomba-lomba bagaimana supaya hidup kita ada manfaatnya buat orang lain, Pak. Jangan nyusahin orang, gitu. Nah, tapi ada manfaatnya. Jadi 4 inilah yang kita siapkan dulu. Pertama, harus tahu arah, tahu tujuan, kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, kita tahu rute jalan yang akan kita lewati. Yang ketiga, punya kendaraan yang akan ditumpangi. Dan yang keempat, punya bekal yang akan dibawa mati. Ini mendesak, Pak. Kenapa saya kata mendesak? Karena ibarat jamaah kita ini sudah jamaah asar. Sebentar lagi nunggu matahari tenggelam, Pak. Jadi nggak ada lagi kesempatan kita berleha-leha, enggak. Ada. Jadi nggak ada kesempatan kita untuk ketawa terbahak-bahak. Makanya kata orang tasawuf, kalau orang paham hidup ini banyak nangis daripada ketawa. Tapi kita ini dengar ceramah aja kepinginnya yang banyak ketawa, gitu. Ya, makanya walaupun ribuan kali dengar ceramah, tapi nggak ada perubahan. Kenapa? Iyyakum waddahka fa innad-dhahka tumitul qalba. Hindari olehmu banyak ketawa, karena banyak ketawa membuat hatimu mati. Nah, jadi kalaupun kita banyak dengar ceramah, tapi kalau hati kita mati, sama saja menyuapin orang tidur, Pak. Ya, berpiring-piring nasi yang kita suapin, tapi nggak ada yang masuk, karena orang tidur disuapin. Makanya walaupun berulang-ulang banyak dengar ceramah, tapi nggak ada perubahan. Nggak ada yang masuk ke hati kita. Ya. Kenapa? Yang kita mau kan itu terbahak-bahak, ketawa-ketawa gitu ya. Nah, maka oleh karena itu kita perlu untuk mempersiapkan diri ya. Salah satu diantaranya itu adalah arah. Kemana arah hidup ini? Ya. Arah hidup ini harus menuju Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, makanya setiap syariat itu mesti ada hakikat. Nah, kita ini kadang-kadang terpaku dengan syariat, tetapi lupa mencari hakikat. Ya, kita ini hanya banyak melihat kulit, tapi lupa mencari isi.
Jadi ketika kita baca Al-Quran, itu maknanya berlapis, Pak. Ya, semakin dalam kita pahami, semakin bermanfaat bagi kehidupan kita. Semua syariat mesti ada isi. Salat syariat ada isinya, ada hakikatnya. Puasa syariat ada isinya, ada hakikatnya. Nah, maka kita perlu cari. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita lihat puasa dalam perspektif tasawuf. Bagaimana kita mengenal Allah lewat puasa. Nah, jadi kita kenal dulu Allah itu, Pak. Mengenal Allah ini tentu harus kita lengkapi. Bukan hanya kenal Tuhanmu, namanya Allah, itu nama. Ya. Yang kita sembah itu bukan nama. Yang kita sembah itu zat yang bernama Allah. Jadi kalau kita ingat Allah, ingat yang punya nama. Nama itu sebutan. Ya. Allah sebutan. Apakah kalau kita sebut nama Allah, Allah itu enggak ada? Ya enggak, pasti ada juga. Jadi walaupun kita tidak menyebut namanya, Allah tetap ada. Gitu. Maka disebut nama, ingat sama yang punya nama. Gitu. Nah, bagaimana kita mau ingat yang punya nama kalau kita belum mengenal siapa yang punya nama itu? Maka kita perlu mengenalnya. Contohnya aja meja, Pak. Ini meja. Meja itu kan nama. Apakah kalau kita tidak menyebut meja ini enggak ada? Ada. Walaupun tak disebut meja. Jadi kalau begitu disebut meja, nah terpaham kita apa yang disebut meja itu. Ada. Kalau kita katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu kan kalimatnya. Apakah kalau kita tidak menyebut kalimat itu kita tidak bersaksi adanya Allah? Enggak juga. Walaupun tidak disebutkan kalimat itu, bagi orang yang sudah paham, dia tetap menyaksikan adanya Allah. Nah begitu juga ini, walaupun tidak disebut meja, begitu kita ngelihat tahulah kita, oh itu meja, gitu. Ya, makanya bagi orang yang sudah paham, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Ya. Apapun yang kita pandang, terlihat adanya Allah. Nah ini dulu yang perlu kita kejar, Pak. Mengenal itu dulu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Kenal dulu. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang kau sembah. Nah, maka perlu kita kenali dulu. Baik. Kita lihat bagaimana mengenal Allah lewat puasa. Nah, ketika kita bicara puasa, ini ada puasa dalam pengertian syariat, ada puasa dalam pengertian hakikat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, Qaddasallahu sirrul aziz, beliau mengatakan puasa itu ada puasa syariat, ada puasa tarekat, ada puasa hakikat. Nah, 3 tingkatan puasanya. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Dengan makna yang sama, istilah yang berbeda. Imam Ghazali, ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Sama sebenarnya, istilahnya aja yang berbeda. Kalau Imam Ghazali mengatakan puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Kalau Sultan Aulia mengatakan puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Apa itu puasa syariat? Puasa syariat menahan makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa syariat. Yang wajib selama Ramadan. Ya, di siang hari bulan Ramadan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kita puasa itu bukan selama bulan Ramadan, bukan.
hanya di siang hari di bulan Ramadan. Malamnya enggak. Makanya niatnya setiap kali akan puasa. Besok kita akan puasa, malamnya niat sengaja aku puasa besok hari. Nanti besok malam kita niat lagi besok akan puasa. Kenapa? Karena besok kita belum tentu puasa. Mungkin kita di musafir, mungkin ibu-ibu ada yang halangan kan. Ya. Maka enggak sah puasanya kalau niat global. Sengaja aku puasa selama bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Karena kita puasa bukan selama bulan Ramadan. Karena malamnya kita makan kok. Yang kita puasakan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Selesai Ramadan, selesailah puasa syariat yang wajib. Dah selesai. Apakah puasanya sudah selesai? Belum. Itu puasa syariat yang selesai. Gitu. Lanjut puasa tarekat. Apa itu puasa tarekat? Menahan anggota tubuh dari melakukan yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah. Nah, jadi yang ditahan itu anggota tubuh. Anggota tubuh zahir ini ada 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Ini anggota tubuh zahir. Anggota tubuh batin ada 7. Yang disebut dengan lataifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Ini namanya anggota tubuh batin. Nah, jadi yang ditahan itu menahan anggota tubuh zahir dan batin dari melakukan yang diharamkan dan yang dilarang oleh Allah. Nah, yang diharamkan apa? Iri, dengki, hasud, itu diharamkan. Nah, yang dilarang judi, maling, itu dilarang. Nah, jadi selama hidup, makanya puasa syariat itu muwaqqatah, berwaktu. Puasa tarekat muabbadah, selama hidup. Nah, jadi makanya ada orang puasa tapi dia berbuka. Puasa secara syariat, makan minum ditahan, tapi berbuka secara tarekat, judi, bohong. Perut ditahan-tahan, tak makan, tak minum. Tapi mulut bohong. Nah, kemudian iri, dengki. Itu batal puasa tarekatnya. Makanya banyak orang puasa, tapi berbuka. Puasa secara syariat tapi berbuka secara tarekat. Nah, jadi puasa tarekat itu muabbadah seumur hidup. Nah, jadi keberhasilan kita dalam berpuasa secara syariat memberi kemampuan kepada kita untuk berpuasa di tingkat tarekat. Nah, lalu yang ketiga ada puasa hakikat. Nah, kalau puasa hakikat ini sepanjang masa. Mulai dari alam lahud hingga turun ke alam nasud hingga kembali lagi ke alam lahud. Apa itu? Menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali kepada Allah saja. Nah, ini selama-lamanya, Pak. Cuman kita ini selalu diganggu oleh nafsu kita, diganggu oleh iblis, diganggu oleh dunia. Maka kita ini ya datang ke bumi ini kan untuk diuji oleh Allah. Yang ujinya siapa? Ada 4 alat uji. Yang ujinya itu iblis. Ya, jadi iblis itu sengaja diciptakan untuk menguji kita. Kalau boleh dikatakan ini kawan bermain. Jadi iblis itu ya ibarat bukan musuh, Pak. Kawan bermain. Ibarat orang main bola, ya. Kalau ada kawan bermain, lawan bermain, misalnya ada kesebelasan Lampung dengan kesebelasan Jakarta, main bola kaki. Ya. Sekali tendang sama orang Lampung, masuk ke gawang orang Jakarta. Ya. Sampai berakhir, nggak ada gawang yang masuk ke gawang Lampung. Nah, yang menang siapa? Lampung yang menang. Kenapa? Karena bola sudah masuk ke gawang Jakarta.
Sedangkan gawang Lampung nggak jebol. Nah, yang menang siapa? Lampung. Kenapa dikatakan menang? Ada lawan main, Pak. Coba kalau nggak ada lawan main, pagi-pagi bangun subuh kita selesai lari-lari ke lapangan tendang bola sendirian. Menang nggak? Enggak, siapa lawannya? Biar 100 kali kita nendang bola masuk ke gawang, tapi nggak ada lawan, nggak menang, Pak, nggak ada lawan. Nah, dikatakan menang itu kalau ada lawan. Nah, jadi iblis itu lawan bermain atau kawan bermain. Cuman kita ini kalah terus, ya, masalahnya. Banyak kalahnya daripada menangnya. Nah, tapi begitu kita menang, ya, kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih iblis, kamu sudah jadi lawan pemain saya. Saya menang. Nah, ini nggak kalah terus. Nah, begitu azan subuh banyak yang narik selimut ketika bangun. Nah, kalah dia. Nah, jadi bagaimana terpaut hati hanya ke Allah saja. Nggak nyangkut lagi hati ini. Tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan pahala, enggak tersangkut dengan sorga, enggak tersangkut ke Allah aja. Nah, ini yang lebih sulit, maka disebut dengan oleh Imam Ghazali itu khawasul khawas. Ya, puasa orang istimewa. Ya, enggak semua apa bisa nyampai ke situ. Walaupun diharapkan semuanya bisa nyampai ke situ, diharapkan. Tapi kenyataannya banyak yang enggak nyampai ke situ, gitu. Nah, kita berharap bisa sampai ke situ. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini puasa. Ya, jadi puasa itu ada syariat, tarekat dan hakikat. Nah, dalam kita memasuki bulan Ramadan ini ada beberapa tarmen, ya, yang kita lewati. Yang pertama, sumu liru'yatihi waqtiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Hilal sudah terlihat, wajib puasa. Nanti di akhir Ramadan hilal sudah terlihat, kita berbuka. Itu satu termen, ya, yang kita lewati. Jadi berpuasa karena melihat bulan, berbuka karena melihat bulan. Yang kedua, melaksanakan puasa itu sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada momentum yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, ketemu Lailatul Qadar. Ya, dalam Lailatul Qadar itu turunlah Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran